ittifaq ulama, bismillah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, Allah kembali mempersatukan ruh dengan jasad kita. Allah kembali memberikan kita kesempatan hidup senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa saja bentuk ibadah-ibadah yang telah kita tunaikan senantiasa diterima dan juga diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita aturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salah satu bentuk keistimewaan yang kita peroleh pada pagi hari yang mulia ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja di antara daripada umatku, kata Nabi, yang selalu memudahkan langkahnya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, kelak nanti di hari kiamat Allah akan mempermudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah salah seorang sahabat yang termasuk juga bagian daripada as-sabiqun al-awwalun. Maksud daripada as-sabiqun al-awwalun itu adalah golongan kalangan daripada para sahabat yang mula-mula menobatkan diri sebagai seorang muslim, maka dikategorikan dengan as-sabiqun al-awwalun. Di antaranya ada salah seorang sahabat yang tidak memiliki penglihatan, bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Beliau itu buta dari lahir, bawaan daripada lahir. Dan sahabat ini termasuk golongan daripada sahabat yang mulia, ataupun dikarenakan beliau salah satu surat di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah, yakni surat Abasa wa Tawalla, bermuka masam dan berpaling. Kalau kita lihat dari asbabun nuzul, sedikit dikisahkan di dalam ayat itu, Abdullah ibn Ummi Maktum hendak mendengarkan nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bergegas untuk mendatangi daripada Nabi. Kebetulan ada kelompok daripada kaum Quraisy yang menobatkan diri sebagai seorang muslim, ataupun Nabi mendakwahi daripada mereka. Lantas Abdullah ibn Ummi Maktum itu datang menghampiri daripada Nabi
dan beliau tidak bisa melihat siapa teman daripada Rasulullah ketika menyampaikan daripada dakwah beliau. Rasulullah tidak mengalihkan atau memindahkan apa yang ditanyakan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin tadi. Maka turunlah surat Al-Abasa 1 sampai 10 dalam surah itu adalah teguran kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai urusan daripada Nabi, maka sahabat ini kembali bertanya, ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepada. Maka apa kata Rasulullah? Setiap orang ketika mendengarkan daripada sebuah azan, maka bergegaslah untuk berangkat ke masjid. Maka sahabat ini bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini adalah orang buta, tidak bisa melihat jalan ke masjid itu seperti apa. Apakah mungkin ada rukhsah, keringanan kepada aku diberikan oleh Allah? Padahal beliau itu seorang sahabat yang buta, minta keringanan agar tidak sholat di masjid. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, hal sami'ta an-nida? Apakah engkau dapat mendengarkan sebuah azan? Orang buta kan belum tentu tuli, berarti mendengar olehnya. Maka berkata sahabat, tidak sami'ta ya Rasulullah, aku mendengarkan itu. Kalaulah engkau mendengarkan azan itu, bergegaslah untuk berangkat ke masjid. Padahal sahabat ini adalah orang buta, karena beliau termotivasi daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lau ta'lamuna ma fi salati as-subhi la atawkum wala khawat. Seandainya Allah memberikan pengetahuan kepada kalian dan mengetahui apa saja keistimewaan yang ada pada waktu subuh itu, maka kalian akan mendatanginya walaupun dalam kondisi merangkak. Merangkak itu kan salah satu bentuk upaya yang luar biasa untuk mendatangi suatu kebaikan. Maka Abdullah bin Ummi Maktum setiap kali subuh, bukan hanya subuh saja, tapi sholat 5 waktu berusaha untuk ditunaikan di masjid. Padahal beliau itu tidak bisa melihat, tidak bisa melihat jalan seperti apa, tertatih-tatih di dalam langkahnya. Padahal dalam satu riwayat juga dikisahkan beliau itu pernah terjatuh kemudian mengeluarkan darah dari tubuhnya karena jalan sangat terjal dan juga penuh dengan bebatuan. Kemudian beliau lagi berdiri untuk terus daripada melangkahkan kakinya menuju masjid. Keesokan harinya ada sesuatu yang aneh. Ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Keesokan harinya beliau berangkat lagi, bergegas untuk ke masjid, sehingga hendak terjatuh ini sahabat. Salah seorang pemuda yang misterius, tidak dikenal sama sekali, baik ia dari segi wajahnya, suaranya, tingkah lakunya. Nah, pemuda ini membantu daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau sangat berterima kasih sampai ke masjid. Maka apa kata sahabat ini? Wahai fulan, engkau siapa? Aku hendak mendoakan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah membantu untuk memudahkan jalan menuju masjid. Maka pemuda ini tidak mau menceritakan jati dirinya itu siapa. Keesokan harinya juga seperti itu. Maka Abdullah bin Ummi Maktum menolak daripada pertolongan seorang pemuda. Aku tidak mau engkau tolong, karena engkau tidak mau mengkhabarkan siapa jati dirimu, biar aku mendoakan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, maka apa kata pemuda ini? Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, ana iblis. Aku ini adalah seorang iblis. Berarti iblis itu bisa menjelma persis seperti seorang manusia.
Tapi jangan pula ketika ada seseorang yang tidak kita kenal, kita ragu ini kayaknya iblis. Jangan, ya, berbahaya. Ya, jelmaan iblis itu anak iblis. Maka Abdullah itu kaget. Kalau engkau iblis, kenapa membantu aku untuk jalan kaki ataupun nyampe ke masjid? Harusnya kan iblis itu melarang ataupun menyenyakkan tidurnya. Maka apa kata iblis? Ya Abdullah ibn Ummi Maktum, aku diberikan kekuasaan oleh Allah bisa melihat berapa besar dosa yang Allah gugurkan dari dirimu dan juga berapa besar pahala yang Allah berikan kepada dirimu, kata iblis itu. Awalnya ketika engkau terjatuh mengeluarkan darah, khawatir engkau tidak akan melanjutkan daripada perjalanan menuju masjid. Ternyata berbeda dengan prediksiku, kata iblis. Engkau tetap untuk melanjutkan perjalananmu ke masjid. Aku melihat separuh daripada dosamu telah Allah gugurkan karena terjatuh. Ini luar biasa. Maka keesokan harinya aku tidak mau lagi separuh lagi dari dosamu itu hilang. Maka aku bantu engkau untuk sampai langkahmu ke masjid. Ini luar biasa. Berarti tipu daya syaitan itu bermacam-macam. Terkadang dia berbentuk keburukan, terkadang dia berbentuk kebaikan yang dipoles untuk tujuan lebih buruk di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kelanjutan daripada kajian kita pada pertemuan yang lalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka ruku'i adraka raka'ah. Barang siapa yang mendapati imam dalam kondisi ruku', maka itu sudah terhitung satu rakaat. Maka sahabat ini ataupun kita, bukan sahabat lagi, kita tidak termasuk ataupun terkategorikan orang yang masbuk. Masbuk itu kan orang yang terdahului daripada imam, melebihi daripada beberapa rukun, batas akhirnya itu bangkit dari rukun. Kalaulah kita masih mendapati imam rukun, maka terhitung satu rakaat. Tapi kalau kita hendak ruku, sami Allahu liman hamidah, kata imam, maka sempurnakan daripada kelewatan itu dengan menambah satu rakaat lagi. Simpel saja. Maka ada larangan. Larangan ini termasuk ke dalam kategori makruh. Ini makruh, sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'tumul iqamah, ketika engkau mendengarkan iqamah sudah dikumandangkan, bukan adzan lagi tapi sudah iqamah. Ketika engkau mendengarkan iqamah sudah dikumandangkan di masjid, kata Nabi, famsu ila sholati, maka berjalanlah menuju masjid. Dan famsu ini boleh kita berjalan dengan menggunakan fasilitas yang ada. Jangan kita terlalu memahami daripada konteks hadis itu sendiri. Berarti famsu maknanya harus berjalan kaki, tidak boleh menggunakan fasilitas. Padahal maknanya adalah engkau berangkat ke masjid sama ada ia menggunakan kendaraan ataupun tidak. Ini makna umumnya daripada konteks hadis itu. Maka terkadang ada orang yang memang sama sekali kontekstual gitu. Ya, apa yang disebutkan dalam hadis itu yang diamalkan, sehingga setiap ke masjid selalu berjalan kaki kawan itu. Tapi kelihatannya selalu masbuk dia karena terlambat, karena mungkin jarak rumah dengan masjid itu cukup jauh. Maka boleh kita memanfaatkan fasilitas yang ada untuk memudahkan kita di dalam beribadah. Maka apa kata Rasulullah? Maka engkau berjalanlah ke masjid untuk menunaikan daripada ibadah salat. Wa alaikum bis-sakinati wal wiqari, dan engkau harus tenang dalam perjalanan itu. Berarti tidak boleh tergesa-gesa.
Kalau tergesa-gesa itu kan bagian daripada sifatnya syaitan. Maka apa kata syaitan itu? Buru Pak, buru. Kebetulan imam itu masih rukuk, masih dapat satu rakaat. Sehingga terkadang orang tua itu masuk ke masjid nggak keluar Pak, lari dia. Ini kedengaran siapa yang lari untuk mendapatkan satu rakaat. Ini adalah sesuatu yang dimakruhkan di dalam melaksanakan ibadah salat. Kenapa dimakruhkan? Kelanjutan daripada hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ketika engkau mendapati imam dalam kondisi berdiri, salat dengan mereka. Ketika engkau mendapati imam dalam kondisi rukuk, salatlah dengan imam. Wa ma adraktum fa'atimmu. Ketika wa ma fatakum fa'atimmu, ketika engkau terlewat, tinggal sempurnakan saja, menyempurnakan daripada keterlambatan kita. Apakah sama kesempurnaan orang yang sholat di awal dengan imam dengan orang yang memang terlambat tadi? Selama imam belum mengucapkan salam ke sebelah kanan, kita masih tetap dikategorikan melaksanakan sholat berjamaah. Ini juga ada salah seorang sahabat yang ditegur oleh Rasulullah. Masuk ke masjid belum sampai ke safnya yang tersisa tadi, beliau sudah menundukkan kepalanya. Allahu Akbar. Saking khawatirnya tertinggal satu rakaat. Setelah selesai sholat, Nabi tahu siapa sahabat itu. Siapa di antara kalian yang tadi luar biasa mengajarkan keterlambatan satu rakaat? Maka apa kata sahabat ini? Ana ya Rasulullah, aku. Maka apa kata Nabi? Luar biasa semangat engkau dalam melaksanakan sholat berjamaah. Wa qad la ta'udu marratan tsaniyah, dan besok jangan engkau ulang lagi seperti ini. Berarti sesuatu yang tidak betul, ya, sesuatu yang tidak baik. Karena Nabi menyampaikan kalaulah engkau mendapati imam dalam kondisi ruku, seharusnya takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, barulah menyesuaikan bagaimana kondisi imam. Sama ada imamnya ruku, sama ada imamnya sujud, sama ada imamnya duduk di antara dua sujud. Jangan kita tunggu Pak. Terkadang kita berprediksi ataupun berpersepsi, kalaulah saya ikut sujud imam ini kan rakaat pertama, palsu juga, tidak terhitung satu rakaat. Mendingan saya tunggu dia sampai berdiri. Begitu juga dengan tasawuf awal. Kita mendapati imam sedang tasawuf awal dalam sholat maghrib ataupun rubaiyah, sholat yang 4 rakaat. Kebanyakan orang tua kita berdiri, berdiri menunggu imam ini bangkit dari tasawuf awalnya. Karena dia memperkirakan kalau saya ikut tasawuf awal tidak terhitung juga satu rakaat, mendingan saya tunggu. Nah ini juga sesuatu yang dimakruhkan. Ketika sudah takbiratul ihram, sesuaikan posisi kita bagaimana kondisi imam. Setelah takbiratul ihram, tadi kan sahabat yang memang terburu-buru tadi tidak sampai dia takbiratul ihram, sudah rukuk duluan, khawatir imam itu sudah bangkit dari rukuk. Maka batas akhir daripada keterlambatan satu rakaat ketika imamnya sudah bangkit dari rukuk. Kalaulah sudah membacakan sami Allahu liman hamidah, bapak baru rukuk, tambahkan satu rakaat. Maka ini terkadang membuat salat kita tidak sah. Sudah bangkit dari i'tidal, sudah bangkit dari rukuk, maksudnya sudah i'tidal sempurna, kita baru rukuk, dikejar pula posisi imam. Dia rukuk kemudian i'tidal. Harusnya kan dia menambahkan satu rakaat lagi, tapi karena ketidakpahaman imam salam, dia ikut salam. Nah ini bentuk daripada salat yang kurang sempurna. Nah kebanyakan memang orang tua kita yang seperti itu, tapi bukan orang tua yang sini di luar sana yang memang jarang ngaji. Saya pernah mendapat orang tua seperti itu, ketika dikasih masukan tidak akan terima. Tidak seperti itu, pokoknya saya masih dapat satu rakaat. Apa salahnya fa'atimmu rakaat, sempurnakan satu rakaat lagi. Nah ini juga penyempurna daripada hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Sampai
Nabi, la tujza salatan la yuqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak diberikan balasan pahala kepada seseorang yang apabila dia salat tidak membacakan surat Al-Fatihah. Berarti kita kan tidak membacakan surat Al-Fatihah itu. Nah, itulah salah satu fungsi daripada salat berjamaah. Kalau salat berjamaah sudah ditumpangkan kepada imam, maka imam ini terkhusus bagi kaum bapak. Imam ini tanggung jawabnya berat, ya. Bukan kita termotivasi dengan jadi diri. Maksudnya apa? Terkadang di luar sana ini banyak aduan daripada saudara-saudara kita, Pak Ustaz, di musola sana. Kalau kami gantikan orang tua itu imam, tidak akan ke masjid lagi dia sholat, tidak di musola lagi dia sholat. Berarti tidak boleh digantikan posisi dia sebagai imam. Padahal bacaan Al-Fatihahnya Masya Allah, yang perlu memang pembenahan ataupun islah seperti itu. Kalaulah bapak di musola di luar sana waktu jadi imam, kebetulan Al-Fatihahnya tidak lurus, bapak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sholat itu. Seluruh daripada makmumnya itu ditumpangkan kepada bapak. Tidak sah sholatnya. Seluruh jamaah itu yang menanggung dosanya itu adalah imam. Maka imam itu berat, ya, jangan di luar sana kita termotivasi imam itu agar diinginkan oleh masyarakat. Kalau tidak jadi imam, ya tidak mau dia sholat di situ. Contoh, mungkin ada yang mendahului, ini fakta di musola. Ada yang mendahului jemaah karena orang tua kita ini terlambat, ya, sudah iqamah belum muncul, sehingga ada yang maju. Sudah masuk orang tua ini, tengok oleh dia sudah ada yang berdiri di depan, balik di rumah karena tidak jadi imam. Nah, ini kan perlu diperhatikan betul berkaitan daripada orang tua kita. Alhamdulillah kalau masih kita itu kan luar biasa, membuat kesejukan dan ketenangan di dalam melaksanakan sholat subuh, walaupun agak sedikit lama. Kemudian ada yang berdehem-dehem dari satu dua orang belakang, ini kacau ini, ya. Nah, kalau tujuannya untuk memprotes itu bisa jadi sholatnya batal. Ini pola kali imamnya, berarti kita tidak menyimak dan menghayati daripada bacaan itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah berkaitan daripada surat Al-Fatihah tadi. Wa fil ukhra li Ahmad wa Abu Dawud, dan ada riwayat yang lain diceritakan oleh Ahmad dan juga Abu Dawud, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la'allakum taqra'una khalfa imamikum, apakah kalian membacakan sesuatu daripada Al-Quran di belakang daripada imam kalian, katakan. Maka apa kata mereka? Qulna na'am, kami mengatakan ya. Maka apa kata Rasul? La taf'alu illa bi Fatihatil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Maka kita tidak dianjurkan membaca surat-surat di dalam Al-Quran ketika posisinya selaku makmum apabila imam sedang membacakan surat Al-Fatihah. Berarti kita simak saja, Pak. Al-Fatihahnya imam itu kita simak, ikuti dalam hati kita. Jangan baca surat-surat yang lain. Jangan dibaca surat Al-Iftitah lagi itu. Apakah Allahumma ba'id ataupun Allahu Akbar kabira ketika imam sedang membacakan surat Al-Fatihah. Kecuali kita ikut takbiratul ihram dengan imam, Allahu Akbar, maka terdiam sejenak, jeda untuk memberikan kesempatan kepada kita membacakan doa iftitah. Tapi kalau imam sudah membacakan surat Al-Fatihah, kita baru takbiratul ihram, stop saja. Dia di-skip saja doa iftitahnya itu, simak dan ikuti sekaligus untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Itu yang lebih dianjurkan. Kalau tetap Bapak membacakan iftitahnya, bukan berarti sholatnya batal sih, tapi berkurang kesempurnaan. Karena Nabi sudah melarang demikian. Larangan itu lebih cenderung kepada sesuatu yang dimakruhkan. Berarti yang lebih afdalnya itu kita mendengarkan dan ikut menyimak ketika membacakan surat Al-Fatihah. Tapi ketika imam ini membacakan surat,
imam membacakan surat, kita baru takbiratul ihram, baca Al-Fatihah. Tapi jangan dikuatkan juga suaranya, khawatir orang imamnya yang mana. Ya, cukup kita yang mendengarkan daripada bacaan kita. Maka ketika selesai bacaan Al-Qadhin amin, itu juga diberikan jeda untuk kesempatan kepada makmum membacakan surat Al-Fatihah. Disitulah kesempatan kita membacakan Al-Fatihah itu. Maka tidak langsung disambung dengan surat setelah selesai membacakan Al-Fatihah. Karena Nabi ketika selesai bacaan itu, beliau terdiam sejenak seolah-olah itu adalah isyarat kepada para sahabat untuk membacakan Al-Fatihah untuk mereka. Ya, seperti itu. Tapi kalau memang tidak sempat, sudah diwakilkan oleh imam. Bahkan ketika imam rukuk saja itu sudah terhitung satu rakaat. Kita tidak tergolong daripada orang-orang yang masbuk. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua, ini juga urgent ya. Karena terkadang imam itu atau terkadang makmum itu yang ia pahami selama ini tidak seperti itu. Berkaitan dengan basmalah di dalam Al-Fatihah, basmalah di dalam membacakan surat. Untuk lebih jelasnya kan sudah disampaikan oleh dan diutarakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdilillahi rabbil alamin, muttafaq alaih. Sesungguhnya Abu Bakar kemudian Umar, mereka ketika membacakan atau melaksanakan ibadah salat, setelah selesai doa iftitah, mereka membacakan surat Al-Fatihah langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti basmalahnya itu disirkan, dia tidak terdengar oleh jamaah. Ini yang diceritakan oleh siapa? Oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikuatkan lagi wazad al-Muslim, dan ditambahkan lagi hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim, la yaskuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Mereka tidak membacakan basmalah baik di awal daripada Al-Fatihah dan di akhir daripada Al-Fatihah. Di akhir Al-Fatihah apakah ada bismillah lagi? Ketika hendak membacakan surat setelah Al-Fatihah, berarti basmalah itu tidak terdengar dalam satu qaul yang pertama. Kemudian qaul yang kedua, ini An-Nu'aymil Mujmir, shallaitu wara'a Abu Hurairah. Aku pernah, kata Nu'aymin itu, salat di belakang daripada Abu Hurairah. Kebetulan imamnya Abu Hurairah, berarti Rasulullah sudah wafat. Dalam satu riwayat Rasulullah sudah wafat, maka imam di salah satu masjid itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Maka apa kata Nu'aym? Faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an. Aku mendengar Abu Hurairah ketika hendak membacakan Al-Fatihah, dia terlebih dahulu membacakan basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim, baru Al-Fatihah. Berarti kesimpulan dua hadis ini ada dua qaul. Yang pertama adalah Abu Bakar dan Umar ketika salat, mereka posisinya sebagai imam, tidak terdengar basmalahnya. Tapi ketika Abu Hurairah salat di masjid yang berbeda, ketika dengar oleh Nu'aym tadi membacakan basmalah. Nah, hal ini termasuk kategori khilafiyah. Terkadang kita salat di masjid, ini kok nggak ada basmalahnya, ini langsung saja alhamdulillahirabbil alamin, karena mungkin keterbatasan pemahaman kita sehingga kita tidak mau sholat di situ. Nah, ini jadi masalah, Pak. Ini jadi masalah. Berarti kalau dia membacakan basmalah, ya sholat saja. Nah, jadikan dia sebagai imam. Ketika tak membacakan basmalah juga, sudah ada pandangan seperti itu, seperti halnya yang dilakukan oleh Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Nabi mas'alatil basmalah. Ini berkaitan daripada basmalah. Apakah bismillah itu bagian daripada Al-Quran? Ini ittifaq ulama. Bismillah itu adalah bagian daripada Al-Quran, karena ada satu
yang menyebutkan di dalam Al-Quran itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berarti bismillah itu bagian daripada Al-Quran. Nah, kalau kita lihat hadapiah di kalangan para ulama berkaitan daripada basmalah ini, apakah termasuk ayat di dalam Al-Fatihah atau tidak? Nah, ittifaq ulama ataupun jumhur di kalangan para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah berpandangan bismillah itu bukan termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Karena yang disampaikan oleh Nabi Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang itu tidak termasuk surat, tidak termasuk basmalah. Terus menjadi berarti ayatnya menjadi 6. Tidak. Kalau kita lihat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, termasuk satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang selanjutnya. Berarti 7 juga. Pandangan yang kedua, kebanyakan daripada ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah. Kalau kita lihat Al-Quran di Indonesia, kita lihat bismillah itu terhitung satu ayat. Alhamdulillah itu ayat yang kedua. Tapi syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin digabungkan menjadi satu ayat. Berarti termasuk ataupun sama juga seperti yang disampaikan oleh Nabi Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka pandangan ulama Syafi'iyah bahwasanya basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah dan juga awal seluruh daripada surat di dalam Al-Quran. Sebelum surat Al-Ikhlas ada Al-Fatihah. Kata ketika mentadwin itu kan membukukan Al-Quran itu, para sahabat mencantumkan basmalah setiap awal surat. Setiap awal surat itu ada basmalahnya. Nah, ini rujukan penguat daripada pandangan ulama-ulama Syafi'iyah. Bagaimana halnya dengan surat yang diambil di hurufnya ataupun diambil di pertengahan daripada surat itu? Apakah tetap membacakan basmalah? Itu jaiz dalam artian mau baca bismillah silakan, mau tidak membacakan bismillah juga silakan. Tapi lebih kuat pandangan tidak membacakan bismillah karena dimulai dari pertengahan ayat, bukan di awal daripada ayatnya. Nah, begitu juga rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua. Tapi ketika ada imam kita yang membacakan basmalah juga tidak ada masalah, ya. Tidak ada permasalahan di situ. Karena keistimewaan membacakan basmalah itu kan luar biasa. Kullu amrin jibalin la yubda'u bismillahi fa huwa akhtar. Segala sesuatu pekerjaan itu memiliki potensi keberkahan, ada bentuk keberkahan dari pekerjaan itu. Tapi ingat, keberkahan itu hilang dengan sendirinya apabila tidak diawali dengan basmalah. Dalam makanan kita ada berkah, dalam minuman kita ada keberkahan. Tapi kalau bapak makan kue tidak diawali dengan bismillahnya, maka berkahnya itu hilang. Cuma hanya memadati daripada lambung kita saja, mengisi lambung kita saja, tapi berkahnya tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak membacakan basmalah tadi. Terus kalau sudah terlanjur makannya seperti apa? Qul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, kata Nabi. Ketika sudah terlanjur, sudah hampir habis makanannya, dia baru ingat ternyata belum membacakan bismillah, maka ucapkanlah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nah, ini berkaitan daripada bacaan basmalah di dalam Al-Fatihah dan juga basmalah di dalam membacakan surat setelah Al-Fatihah. Terima kasih Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ada waktu kita 10 menit lagi. Silakan, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan. Ini luar biasa di pertemuan Islam. Yang lain tak ada. Silakan. Assalamualaikum. Berkaitan dengan sholat berjamaah masjid bagi laki-laki. Saya pernah mendengar bahwasanya apabila seseorang sholat berjamaah di masjid 40 hari berturut-turut tidak tinggal takbir rukuk, takbir pula, maka
dia di alam berdaya tidak diajak, apakah benar dia boleh berjalan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait daripada 40 waktu sholat, dalam satu kolom bukan 40 hari ya, tapi 40 waktu sholat, beliau mendapati daripada imam dalam takbiratul ihram tidak terlewat daripada takbiratul ihram, maka ada bentuk keistimewaan tersendiri. Sebenarnya ini bagian daripada motivasi ya, motivasi dalam artian fadailul a'mal, keutamaan daripada suatu pekerjaan. Khawatir nanti ada orang yang salah memahami daripada hadis itu. Ada yang mengatakan hadis itu derajatnya termasuk derajat hadis sahih, ada yang mengatakan sampai hasan. Kenapa? Yang perlu kita pahami dari redaksi hadis itu, jangan sampai ada orang yang berpaham barang siapa yang mendapati imam selama 40 hari ataupun 40 waktu sholat, imam itu masih takbiratul ihram dan juga dia masih sempat ikut takbiratul ihram, maka terbebas daripada siksaan kubur. Maka dia berpaham 40 hari cukup saya sholat, sudah terlepas daripada siksaan kubur, sehingga kedepannya dia tidak termotivasi lagi karena sudah mendapati waktu itu. Nah ini kekhawatirannya seperti itu. Maka hakikatnya tidak terbatas sama ada yang 40 hari, sama ada yang 60 hari. Kalau bisa selama mungkin kita mendapati imam ketika takbiratul ihram. Kalaupun tidak, sebelum imam mengucapkan salam, ya kita masih terhitung sholat berjamaah. Ini yang harus kita berikan motivasi. Kalau telat, jangan dulu, aduh saya nggak datang takbiratul ihram ini, padi di rumah, karena termotivasi dengan hadis yang tadi. Padahal ketika kita jalan saja itu sudah terhitung kemuliaan. Seperti yang tadi, asal jangan tergesa-gesa, karena jelas kata Nabi, alaikum bisakinati wal wiqari. Ya boleh saja kita jadikan hadis itu sebagai motivasi, tapi ya jangan sampai di situ saja. Sudah selesai 40 waktu sholat, setelah itu tidak termotivasi lagi seperti itu. Semaksimal mungkinnya. Saya juga paham seperti itu. Tapi Allah ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagaimana tadi sudah sampaikan bahwa waktu Abdul kemudian jatuh itu kan separuh dosa beliau itu. Tapi ada seorang ustaz mengatakan bahwa pernah dengar itu dosanya beliau itu dimaafkan. Tapi kalau seandainya cuma jatuh lagi, sekampung dimaafkan, mana yang betul? Nanti saya tetap ke anak yang lain dan anak itu jadi salah persepsi juga. Ya. Baik, ini berkaitan daripada kisah Abdullah bin Umi Maktum. Yang paling betulnya itu adalah terlihat oleh iblis. Separuh daripada dosa Abdullah bin Umi Maktum itu terhapusnya karena selalu mengusahakan semaksimal mungkin untuk sholat di masjid. Sudah terjatuh masih tetap lanjutkan perjalanannya, sehingga ada persepsi ketika terjatuh yang kedua maka dosa satu kampung itu dihapuskan. Pertanyaannya apa hubungannya? Yang hubungan ibadah seseorang berkaitan dengan dosa satu kampung. Tapi yang diuntungkan itu siapa? Yang satu kampung. Saya sudah terampunkan dosa separuh, cukuplah dia saja ke masjid, biar dosa kami di kampung itu terhapuskan oleh Allah. Ini bahaya di pemahaman seperti ini. Tidak ada kaitannya dengan orang lain, tidak ada kaitannya dengan satu kampung yang seperti itu. Ya, ketika dia seseorang itu mendoakan daripada kampungnya, baru bisa jadi Allah turunkan keberkahan ataupun kebaikan daripada itu. Berarti untuk terjatuh yang kedua kalinya tidak ada kaitan dengan dosa-dosa orang kampung sebelah. Apabila orang kampung itu suka main judi, main zina segala macam, diampunkan dosanya karena terjatuh kawan ini tidak berangkat sholat di masjid. Ya, seperti itu. Ini pemahaman yang keliru. Ada berarti berkaitan dengan diri daripada Abdullah bin Umi Maktum saja. Ya, seperti itu. Tapi Allah ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua sedikit pertanyaan saya Ustaz.
pertama, hukumnya seorang imam mengucapkan sholat jami'an qiyam dalam sholat berjamaah. Yang kedua, boleh tak? Ya, silakan. Yang kedua, mohon berikan saran supaya dalam sholat berjamaah imam dan makmum tidak melakukan gerakan yang sama. Karena saya melihat di mana-mana masjid, imam dan makmum selalu akan mendahului imam. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bapak perhatikan ya. Lagi sholat. Kebetulan setelah kita ya, siap. Dari video saja. Yang pertama, ini salah satu materi kita pada pertemuan yang lalu. Imam itu ketika berpindah membacakan isyarat dengan takbir ataupun sami Allahu liman hamidah ketika sudah hampir pertengahan antara pemindahan rakaat. Bukan berarti ketika sudah selesai baca surat belum rukuk sudah takbir duluan Allahu Akbar baru rukuk. Ini memberikan kesempatan kepada imam untuk mendahului daripada gerakan imam itu sendiri. Maka apa kata Rasulullah, baina al-i'tidal was-sujud, disitulah kita membacakan takbir. Sudah hendak turun Allahu Akbar. Untuk apa? Agar makmumnya tidak ada yang mendahului imam. Berarti kita tidak menggunakan penglihatan dalam sholat itu terus makmum. Kita lebih terfokus kepada pendengaran. Dalam artian jangan lihat imam itu bergerak kemudian bapak itu bergerak. Di situ kelirunya dia, karena di posisinya di sholat pertama melihat imam itu bergerak hendak sujud, dia ikut bergerak. Padahal isyaratnya belum diberikan ataupun diberi aba-aba oleh imam itu sendiri. Maka kita mendengarkan isyaratnya saja. Allahu Akbar. Lebih afdalnya ketika imam sudah selesai membacakan takbir perpindahan gerakan, barulah kita mengikuti daripada gerakan imam. Itu yang lebih afdal ya. Jangan kita melihat posisi imam, tapi dengarkan saja isyarat yang disampaikan oleh imam. Ini untuk meminimalisir terjadinya seorang makmum mendahului gerakan imam. Jika makmum mendahului gerakan imam, maka sholatnya batal. Ulang lagi sampai seperti itu. Pandangan daripada para sahabat dan para ulama. Saking tidak bolehnya mendahului daripada gerakan imam. Satu. Yang kedua, ini juga sudah pernah kita bahas sebenarnya. Ada kata-kata yang disunnahkan seperti halnya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ba'da iqamah, sudah membacakan iqamah itu, Nabi ada saran ataupun himbauan kepada jemaah. Ya, apa kata Rasulullah? Sawu wa'adilu waqimu sufufakum, atau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah aw min tamamis shalah. Yang paling utama adalah untuk merapatkan dan meluruskan barisan, rapat dan meluruskan barisan. Sesungguhnya salat yang paling sempurna itu adalah berada di dalam shaf yang paling rapat dan juga lurus. Sekaligus imam itu melihat kondisi daripada makmum. Makmumnya ini siapa ini? Rata-rata orang tua kah? Rata-rata anak muda kah? Kalau ini kan rata-rata orang tua yang berjiwa anak muda. Ya, dia orang tua tapi jiwanya anak muda. Maka imam kita ketika sholat subuh, kalau saya hantam saja 2 lembar ya. Ini kan orang-orang tua yang berjiwa anak muda. Tapi kan kita sudah tua, di masjid sudah tua. Pas di luar sana mengaku muda kan, gitu kan? Keliru pemahaman seperti itu. Nah, ini salah satu makna ketika Nabi menghadap kepada para sahabat atau makmum. Nah, ketika ada bacaan yang lain, contoh as-salatu jami'ah rahimahumullah, ini juga pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak dalam sholat fardu, tapi dibacakan oleh Nabi dalam sholat sunnah yang ditunaikan berjamaah. Sholat contohnya ada sholat khusuf, ada sholat khusuf, ada sholat
notabene-nya ditunaikan berjamaah. Kalau salat fardu lebih afdalnya itu cukup rapat dan luruskan shaf, selesai. Tasawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, rapat dan luruskan shaf. Sampai situ saja, itu yang lebih bagus. Ingat, tapi bacaan itu tidak membatalkan daripada salat berjamaahnya. Tapi kalau kita mau lihat tafdil, mana yang lebih utama? Lebih utama ada mengucapkan rapat dan luruskan shaf. Sama ada yang konteks bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau bahasa Arab, ya seperti itu. Tapi wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena Bapak-bapak sudah beberapa orang yang jam menandakan subuh sudah masuk, nanti kita tutup majelis kita dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.